Selama masa kampanye, Bawaslu Provinsi Jambi menangani 12 dugaan pelanggaran pilkada serentak. Dua terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi. Longsor di sekitar Intek Aurduri PDAM Tirta Mayang mengancam pasokan air bersih di kota Jambi. Selamat sore pemirsa, hari ini Kamis 10 Oktober 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, dan selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Alhimni Raihan. Dan saya Video Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dengan segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi menangani 12 dugaan pelanggaran Pilkada serentak selama 2 pekan kampanye pasangan calon kepala daerah. 12 dugaan pelanggaran itu terdiri dari 3 temuan dan 9 laporan. Masa kampanye calon kepala daerah telah dilakukan selama 14 hari atau 2 pekan sejak dibuka pada 25 September lalu. Selama 14 hari masa kampanye, Bawaslu seprovinsi Jambi telah mengawasi 403 kegiatan kampanye calon kepala daerah. 403 kegiatan kampanye itu terdiri dari 174 metode kampanye pertemuan terbatas, 220 metode kampanye pertemuan tatap muka, dan 9 kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, mengatakan, hingga 7 Oktober 2024, Bawaslu seprovinsi Jambi telah menangani 12 dugaan pelanggaran pilkada serentak, dengan rincian 3 temuan dan 9 laporan. Dari 12 dugaan pelanggaran, 8 pelanggaran diantaranya telah diregistrasi. 8 pelanggaran itu diantaranya 1 dugaan pelanggaran administrasi, 1 dugaan pelanggaran etik, dan 4 pelanggaran hukum lainnya. Bawaslu dan Sentra Gakumdu Provinsi Jambi telah melakukan proses penanganan tindak pidana pemilihan, dan yang hari ini kami sampaikan adalah hasil dari laporan yang kita terima kurang lebih 10 hari yang lalu, dan laporan ini ada dugaan tindak pidana pemilihan. Setelah kami lakukan proses klarifikasi, kemudian dengan menggali dari ahli pemilu dan ahli bahasa, sekaligus kajian terkait dengan pemeriksaan saksi terlapor, maka kami dari Sentra Gakumdu memutuskan bahwa ini tidak ada unsur tindak pidana pemilihan. Wen Arifin menambahkan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap 3 laporan dugaan tindak pidana pemilu. Dari hasil penelusuran, Bawaslu tidak menemukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu meminta KPU Muaro Jambi agar dapat melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi bencana, dan penentuan titik lokasi pendirian TPS diharapkan jauh dari titik rawan banjir. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah rawan banjir. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, puncak musim hujan di Kabupaten Muaro Jambi terjadi pada November 2024. Menyikapi kondisi tersebut, Bawaslu Muaro Jambi meminta agar KPU segera melakukan pemetaan daerah rawan banjir, baik banjir dadakan akibat tingginya intensitas hujan maupun banjir dampak dari tingginya muka air Sungai Batanghari. Pimpinan Bawaslu Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Asnawi mengatakan, penentuan titik lokasi pendirian TPS diharapkan jauh dari titik rawan banjir. Untuk melaksanakan pemetaan daerah rawan terhadap banjir ataupun bencana alam yang lain, dan juga menghimbau kepada mereka untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar segera mungkin melaksanakan pemetaan wilayah-wilayah yang kemungkinan nanti pada saat pelaksanaan pencoblosan akan terjadi bencana. Dengan pemetaan yang baik, pemungutan suara pilkada serentak pada 27 November diharapkan dapat berlangsung lancar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan.
Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri kegiatan doa dan sholawat deklarasi kampanye damai Pilkada serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri kegiatan doa dan sholawat deklarasi kampanye damai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Sudirman mengatakan suksesnya pilkada ada di tangan seluruh lapisan masyarakat. Sinergi bersama dalam melakukan persiapan maupun pelaksanaan menjadi upaya yang dibutuhkan untuk menjamin pilkada dapat berjalan sukses dan lancar. Pemerintah Provinsi Jambi terus bekerja sama, bersinergi, serta berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan selain pihak penyelenggara untuk melaksanakan berbagai persiapan guna mensukseskan pilkada, baik dari sisi penganggaran, mekanisme maupun tahapannya. Persiapan-persiapan yang dilakukan ini guna mendukung terwujudnya pilkada yang demokratis, aman, dan damai, dengan kondisi daerah yang tetap kondusif. Sudirman menekankan pilkada merupakan momentum penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpin yang dapat diberikan amanah untuk memimpin daerah. Secara bersama menjaga perdamaian, menghormati perbedaan pilihan dalam pelaksanaan pilkada sangat diharapkan dalam upaya mengoptimalkan percepatan pembangunan. Ada harapan besar bahwa kita memulai dengan niat yang sama, itikat yang sama dari para calon, termasuk juga Forkompimda, penyelenggara maupun pengawas. Berharap agar penyelenggaraan pilkada 2024 baik provinsi maupun kabupaten kota itu berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Selain Forkopimda Provinsi Jambi, kegiatan ini juga dihadiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi nomor urut 1 Romi Haryanto Sudirman, serta pasangan calon nomor urut 2 Al-Haris Abdullah Sani. Drendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara Calon Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menerima dukungan Sekretariat Bersama 808 Provinsi Jambi. Sekretariat Bersama 808 sepakat untuk bisa mendukung Haris Sani menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2024 hingga 2029. Calon Gubernur Jambi nomor urut 1 Al-Haris menerima dukungan dari Sekretariat Bersama atau Sekber 808 Provinsi Jambi, yang merupakan relawan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi dukungan Sekber 808 untuk Haris Sani yang dihadiri para pengurus itu dilakukan di Sekretariat Rumah 808 di Talang Banjar, Kota Jambi. Sekber 808 secara bulat menyatakan sikap sepakat untuk mendukung Haris Sani menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2024-2029. Al-Haris yang secara langsung menerima dukungan tersebut menyatakan rasa bangga dan terima kasihnya kepada seluruh anggota dan pengurus Sekber. Haris menyatakan diri siap untuk menerima amanah ini, dengan semangat untuk mewujudkan Jambi Mantap Jilid 2 yang lebih baik dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Al-Haris tak lupa mengajak relawan dan simpatisan untuk menjaga suasana kampanye yang dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif. Drendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Dalam sorotan lainnya, Saudara, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun nomor urut 2, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus melakukan belusukan ke pasar tradisional atas Sarolangun. Kegiatan itu untuk mendengar aspirasi masyarakat dan pedagang terkait kondisi pasar tradisional. Belusukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun jalur independen nomor urut 2 Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus dipimpin langsung Ketua Tim Pemenangan Ahmad Bastari Yusuf. Pasangan calon Bupati ini mendatangi sejumlah kios dan pedagang kaki lima serta masyarakat sebagai pengunjung pasar tradisional. Sejumlah masyarakat dan pedagang minta jika pasangan nomor urut 2 terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun agar bisa melakukan gerakan perubahan pasar tradisional menjadi pasar yang modern. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus berjanji telah menjadikan skala prioritas terkait kondisi pasar Sarolangun ke depannya. Penataan dan pembangunan sarana dan prasarana menjadi kewajiban dan keharusan yang harus diutamakan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan.
Meski masih melakukan cuti, Hakim Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh masih melakukan persidangan dalam kasus tertentu. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun saat ini terus memperkuat pengawasan netralitas aparatur sipil negara dan juga perangkat desa pada saat tahapan kampanye hingga hari pencoblosan nanti. Dalam penguatan pengawasan, insan pers juga turut diminta mengawasi netralitas ASN dalam Pilkada serentak. Tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2024 menjadi salah satu isu utama yang menjadi fokus pengawasan pejabat pembuat komitmen, yakni netralitas aparatur sipil negara. Potensi kerawanan pelanggaran netralitas di kalangan ASN dalam wilayah Kabupaten Sarolangun harus diantisipasi sejak dini, karena setiap pasangan calon memiliki kekerabatan dan hubungan emosional dengan ASN di tingkat staf, eselon 4, eselon 3 hingga eselon 2. Meski mempunyai hak pilih, namun aparatur sipil negara diatur untuk tetap menjaga netralitas. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan dalam penguatan pengawasan insan pers diminta untuk turut mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada serentak. Sebagai mitra pemerintah daerah yang memiliki kewenangan tidak terbatas, insan pers diminta untuk aktif mengawasi serta melaporkan pelanggaran netralitas. Masa kampanye ini kita memastikan kampanye dilakukan secara tertib, aman, ya. Artinya dalam konteks pilkada dilaksanakan secara tertib, aman, terkendali. Semuanya sesuai ketentuan peraturan perundangan dan tidak ada keterlibatan dari ASN. ASN harus menjaga netralitas. Kalau teman-teman mendapatkan ASN yang memang berpolitik praktis, silakan kita laporkan. Bahri memastikan setiap laporan terkait netralitas aparatur sipil negara akan diproses dan akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, KPU Tanjung Jabung Barat telah menyepakati ukuran desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Khusus reklame billboard hanya boleh berukuran 4 x 6 meter dan baliho berukuran 3 x 4 meter. Berbagai tahapan pilkada telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejumlah tahapan pilkada telah dilakukan sesuai juknis yang berlaku hingga masa pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Divisi SDM Parmas KPU Tanjung Jabung Barat Munawir Sazali mengatakan, selain telah menyepakati lokasi tempat pemasangan APK, KPU dan pasangan calon kepala daerah juga telah menyepakati ukuran dan desain APK serta bahan kampanye. Ukuran desain yang telah disepakati yakni reklame billboard hanya boleh berukuran 4 x 6 meter sebanyak 5 lembar, baliho ukuran 3 x 4 meter dan bahan kampanye lainnya, seperti selebaran flyer ukuran 8,25 x 21 cm sebanyak 59.249 lembar, pamflet ukuran 21 x 10 cm, dan poster besar berukuran 40 x 60 cm. Kalau untuk baliho, billboard kita 4 x 6, kalau baliho 3 x 4. Munawir Sazali mengimbau kepada tim ses pemenangan paslon untuk segera menurunkan dan mengganti APK sosialisasi sesuai standar yang disepakati. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita ke sorotan lainnya, Saudara. Dinas Dukcapil saat ini gencar melakukan rekam cek data kependudukan bagi warga suku anak dalam. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Berapa jumlah warga suku anak dalam saat ini untuk bisa melakukan rekam cek data kependudukan? Selamat sore, Francisca dan pemirsa TVRI Jambi. Untuk mengupayakan atau mengoptimalkan proses rekam cetak EKTP terhadap warga suku anak dalam, pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Batanghari sendiri telah melakukan jemput bola, di mana ada 2 desa, yakni Desa Juluti maupun Desa Hajan di Kecamatan Bati 24 dilakukan rekam cetak di lokasi tersebut, di mana petugas mendatangi lokasi suku anak dalam
yang berada di dua desa tersebut. Dari proses rekam cetak sendiri, dari 520 jiwa yang ada di desa tersebut, khususnya warga Sukoharjo Dalam, terdapat 213 warga Sukoharjo Dalam yang telah melakukan rekam cetak EKTP sendiri. Proses ini dilakukan guna memaksimal atau mendukung dalam proses persiapan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang. Selain itu juga pihak Dukcapil juga telah sebelumnya juga telah melakukan proses rekam cetak sendiri terhadap warga Sukoharjo Dalam yang berada di desa lainnya, yakni di Desa Padang Kelapa maupun Desa Olak sendiri. Dan semuanya pun sudah dilaksanakan, dan kemarin pelaksanaan pun telah dilakukan secara clear atau selesai dalam waktu hingga sore kemarin pelaksanaan rekam cetak. Selain rekam cetak EKTP sendiri, juga dilakukan perekaman atau pendataan kependudukan untuk kartu keluarga maupun kartu identitas anak yang ada di warga Sukoharjo Dalam sendiri. Francisca. Baik Ade, apakah sejauh ini ada kendala dari para petugas untuk bisa melakukan perekaman data KTP di sana? Ya, baik Siska. Untuk kendala yang cukup berarti sih tidak begitu banyak ditemukan. Namun saja pihak Dukcapil ada beberapa persoalan, yakni di mana saat melakukan proses rekam cetak sendiri di lokasi atau di tempat warga SAD sendiri, banyak masyarakat atau warga SAD yang tidak ikut dalam proses rekam cetak sendiri, yang mana mereka yang wajib EKTP sendiri, yakni dari 17 tahun ke atas, tidak datang dengan alasan berbagai ketentuan di mana mereka melakukan aktivitas atau tidak berada di rumah atau sedang ke kebun yang ada di sekitar, sehingga pihak Dukcapil sendiri masih akan mencoba melakukan upaya jemput bola sendiri terhadap warga-warga Sukoharjo Dalam yang belum mendapatkan atau mendapatkan haknya untuk sebagai identitas diri. Upaya proses rekam cetak dengan proses jemput bola sendiri ini dilakukan sebagai bentuk support atau dukungan pihak Dukcapil sendiri untuk melaksanakan atau mensukseskan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Francisca. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Ade. Dan kita ke sorotan lainnya, Saudara. KPU Kota Jambi saat ini mulai melakukan persiapan untuk pelaksanaan debat calon wali kota dan wakil wali kota Jambi di tahun 2024 kali ini. Dan direncanakan debat pilkada akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mulai melakukan persiapan debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024. Direncanakan debat tersebut baru akan dilakukan pada awal bulan November mendatang. Saat ini KPU Kota Jambi telah membentuk tim panelis debat pilkada, sehingga debat pasangan calon kepala daerah nantinya dapat berjalan dengan baik. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan, skema debat tersebut tetap berpedoman pada peraturan KPU, termasuk materi debat yang akan digunakan, salah satunya soal pendidikan, ekonomi, dan pembangunan daerah. Persiapan debat, insya Allah KPU Kota Jambi akan melaksanakan debat itu mungkin di awal-awal bulan November ya. Di awal-awal bulan November, kemungkinan di tanggal 3 untuk debat calon wali kota, tanggal 8 untuk wakil wali kota, dan tanggal 13 untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Itu baru rancangan yang terbuat. Tapi saat ini KPU Kota baru akan merumuskan tim rumus ya terkait dengan debat nanti. Insya Allah dalam 2 hari ini bakal mengurusi nama yang kita tunjuk sebagai tim rumus. Direncanakan debat pilkada ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Pasangan calon diberi kesempatan untuk mempromosikan visi dan misi ke masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, dalam sorotan lainnya, Saudara, meski hakim se-Indonesia sedang melakukan cuti sebagai bentuk solidaritas dalam menuntut kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim, namun Hakim Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh masih melakukan persidangan dalam beberapa kasus tertentu. Meski Hakim se-Indonesia melakukan cuti pada tanggal 7 hingga 11 Oktober mendatang, namun Hakim di Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh masih menjalankan sidang dalam beberapa kasus tertentu. Juru bicara Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh Raffi Maulana mengatakan, meski terdapat beberapa persidangan yang ditunda, namun pihaknya masih melakukan beberapa persidangan dalam kasus tertentu, seperti persidangan anak, gugatan sederhana, dan tahanan yang akan habis masa tahanan. Selain itu, untuk persidangan secara elektronik masih tetap dilaksanakan seperti pembacaan putusan dan menerima jawaban replik dan duplik. Hakim di Sungai Penuh itu kan ada 4 ya, dan
2 untuk ketua dan wakil. Untuk pelayanan kita tetap berjalan sebagaimana mestinya, tapi untuk persidangan, kepada persidangan yang sifatnya masih bisa ditunda itu kita tunda. Jadi dari tanggal 7 sampai 11, namun untuk perkara-perkara tertentu seperti sidang anak, gugatan sederhana, atau yang tahanan sudah mau habis itu tetap kita persidangkan. Rafli Maulana berharap seluruh aspirasi hakim se-Indonesia dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, menanggapi aksi demo tenaga honor, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahari Jambi yang menuntut untuk bisa masuk dalam database BKN agar bisa mendaftar pada penerimaan P3K daerah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi menyarankan untuk tenaga honor ikut pada tahapan kedua penerimaan P3K. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Seperti apa tanggapan dari pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh tenaga honorer RSUD Raden Matahari Jambi, Randy? Baik, selamat sore Siska dan juga pemirsa. Menanggapi aksi demo yang dilakukan sejumlah tenaga honorer, baik kesehatan maupun kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahari Jambi, yang menuntut untuk masuk dalam database BKN agar bisa mendaftar sebagai tenaga P3K daerah yang dilakukan pada awal pekan ini. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman secara khusus menyarankan agar tenaga honorer tersebut untuk ikut mendaftar tenaga P3K pada tahap kedua pendaftaran. Tahap kedua pendaftaran ini dibuka khusus untuk tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Tahap kedua tersebut akan mulai dibuka pada tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024. Sementara untuk tahap pertama memang dikhususkan untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN. Pemerintah menjelaskan tenaga honorer yang masuk dalam database BKN merupakan tenaga honorer yang telah memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah. Sementara untuk tenaga honorer yang bekerja dengan skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, secara otomatis tidak bisa masuk dalam database BKN karena sesuai regulasi yang berlaku. Demikian, Siska. Baik, Randy, tapi sejauh ini total ada berapa tenaga honor yang sudah masuk dalam database BKN tapi belum diangkat sebagai P3K? Baik, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah Provinsi Jambi, adapun tenaga honorer maupun kontrak yang hingga saat ini belum masuk sebagai tenaga P3K, jumlahnya mencapai lebih dari 7.000 orang. Pemerintah telah mengupayakan agar para tenaga honorer ini bisa diangkat sebagai tenaga P3K dengan melakukan usulan untuk tahun 2025, walaupun ketentuannya hanya berlaku untuk tahun 2024. Keterbatasan anggaran daerah menjadi masalah utama pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K karena gaji dari tenaga P3K merupakan bersumber dari APBD. Jika nantinya disetujui oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi akan secara bertahap mengangkat tenaga honorer yang masuk dalam database BKN sebagai tenaga P3K. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Randy Arta yang melaporkan langsung terkait dengan polemik tenaga honorer di RSUD Raden Matahari Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Randy. Saudara, kita ke sorotan lainnya, 2 terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi. 2 orang terdakwa dituntut hukuman mati karena terbukti bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ditafsir mencapai 52 kg. Sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang menjerat seorang oknum sipir Lapas Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan itu beragendakan pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi. Dari pembacaan tuntutan, terdakwa Afiful Akbar alias Afifi dan Fani Susanto alias Adit dituntut dengan hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Kedua terdakwa dituntut hukuman mati karena terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ditafsir mencapai 52 kg. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan, kedua terdakwa dituntut dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oktober 2024 untuk Muhammad Afiful sudah dituntut pidana mati ini ya, pidana mati dengan splitannya tuh terdakwa Fani Susanto alias Adit bin Ahmad Hidayat juga sama. Kemudian agenda berikutnya di tanggal 22 Oktober 2024 pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.
Setelah pembacaan tuntutan, sidang dijadwalkan akan kembali berlangsung pada 22 Oktober mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, aksi kawanan geng motor bersenjata tajam mulai meresahkan warga Batanghari. Aksi kejahatan itu terlihat dari beredarnya video yang dilakukan oleh kawanan geng motor di kawasan Simpang Aro, Muaro Bulian. Seperti inilah aksi sekelompok pemuda yang diduga merupakan geng motor yang berkumpul di kawasan Simpang Aro, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari sambil membawa senjata tajam. Hingga saat ini belum diketahui maksud dan tujuan kawanan geng motor tersebut. Kuat dugaan kelompok ini ingin melakukan penyerangan terhadap warga dan pemuda sekitar. Kepala Satuan Reskrim Polres Batanghari AKP Husni Abda mengatakan, pihaknya saat ini terus memantau sejumlah titik yang kerap dijadikan oknum atau sekelompok geng motor berkumpul. Polres Batanghari akan menindak tegas pelaku pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. AKP Husni Abda mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk dapat memperhatikan dan menjaga anaknya, agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah saat malam hari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman berharap program ekonomi kerakyatan Presiden Joko Widodo masih terus dilanjutkan. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, dinilai berdampak positif bagi kemajuan daerah. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman berharap bahwa program ekonomi kerakyatan Presiden Joko Widodo masih terus dilanjutkan untuk bisa mengoptimalkan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. 10 tahun memimpin Republik Indonesia, capaian kinerja Presiden Joko Widodo dinilai berkontribusi besar dalam pemajuan Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi sangat merasakan dampak positif dari program-program pemerintah pusat yang direalisasikan di daerah. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, program Presiden dari mulai infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Berbagai program dan bantuan pusat yang terus dikucurkan ke daerah mampu menstimulasi pembangunan dan perekonomian Provinsi Jambi. Hadirnya jalan tol Trans Sumatera serta kegiatan infrastruktur yang ditetapkan melalui instruksi Presiden di Provinsi Jambi menjadi pondasi yang baik untuk mengoptimalkan pembangunan perekonomian. Sudirman sangat berharap program-program ekonomi kerakyatan, UMKM, termasuk program Indonesia Pintar, serta jaminan sosial dan kesehatan masih terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat. Dukungan pemerintah pusat melalui program-program tersebut masih sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Supporting untuk mereka masyarakat miskin itu masih penting, ya, seperti jaminan kesehatan, kemudian program Indonesia Pintar itu masih menjadi jaminan sosial juga masih penting untuk bisa diteruskan, karena ketika supporting itu tidak diberikan, ya, itu bagi masyarakat mereka membutuhkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan resmi mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2024 setelah 10 tahun memegang amanah untuk memimpin negara. Drendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Hingga 30 Agustus 2024, kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 57.690 debitur dengan total penyaluran 4,62 triliun rupiah. Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten dengan jumlah penyaluran KUR terbesar mencapai 705,57 miliar rupiah. Berdasarkan data DJPB Provinsi Jambi hingga 30 Agustus 2024, kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 57.690 debitur dengan total penyaluran 4,62 triliun rupiah.
Dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten dengan jumlah penyaluran KUR terbesar mencapai 705,57 miliar rupiah yang disalurkan kepada 8.599 debitur. Selain sektor pertanian, sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi juga meliputi sektor perburuan dan kehutanan dengan jumlah penyaluran 2,7 triliun rupiah atau 68,07%. Sementara penyaluran ultramikro berkontribusi 7,84% dari penyaluran pembiayaan UMI di regional Sumatera dan 2,33% terhadap penyaluran nasional. Hingga 30 Agustus 2024, pembiayaan ultramikro telah disalurkan kepada 24.520 debitur dengan total penyaluran 142,04 miliar rupiah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, digitalisasi administrasi pemerintah menjadi salah satu upaya untuk bisa memudahkan dalam mengakses informasi dan pelayanan. Dalam pemanfaatan perkembangan digitalisasi, Diskominfo Kota Sungai Penuh telah meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam pemanfaatan perkembangan digitalisasi, Diskominfo Kota Sungai Penuh telah meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem ini dapat diakses oleh masyarakat melalui media sosial. Dalam mengembangkan SPBE, Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh telah meluncurkan satu aplikasi sistem perkantoran berbasis elektronik. Tak hanya perizinan, sistem Srikandi juga dapat mengakses pembuatan akun indeks kependudukan digital. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo Kota Sungai Penuh Zohrizal Hilman mengatakan, meski target RPJMD dalam skala nasional belum memenuhi target, namun pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan juga pembenahan agar masyarakat dapat memahami dan juga mengakses aplikasi Srikandi. Masalah digitalisasi itulah sudah merupakan suatu keharusan, sudah merupakan kewajiban kita karena sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini Kota Sungai Penuh sedang berbenah, kita juga sudah dievaluasi dan sedang dalam tahap evaluasi. Kalau di pemerintahan itu ada yang namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kota Sungai Penuh kalau pada tahun kemarin secara RPJMD, secara registralnya sudah melebihi target, walaupun secara nasional masih rendah. Kalau kita sudah belum sampai kepada nilai 3 ya. Kita menargetkan tahun ini kita bisa melebihi target RPJMD. Zohrizal Hilman berharap masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Srikandi untuk bisa mengakses seluruh bentuk informasi yang ada di pemerintahan Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, meningkatkan rasa percaya diri dan merubah stigma penyandang disabilitas perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ramah disabilitas agar bisa bersosialisasi di masyarakat. Banyak penyandang disabilitas yang masih dipandang dengan sebelah mata. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena dapat mempengaruhi mental anak disabilitas. Terkait hal itu, perlunya upaya meningkatkan rasa percaya diri dan merubah stigma penyandang disabilitas, sehingga mereka mampu bersosialisasi dan bermasyarakat dengan sendirinya. Hal ini terus dilakukan oleh Sekolah Luar Biasa Sri Sudewi dalam meningkatkan rasa percaya diri dan mengubah stigma disabilitas. Salah satunya dengan melakukan inovasi dan melatih kemandirian. Ini menjadi modal untuk bersosialisasi dan tidak merasa minder di tengah masyarakat. Selain dari sekolah, motivasi dari orang tua agar anak lebih berani untuk tampil di depan orang banyak juga sangat penting. Untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi anak-anak kita, itu tentunya ada satu usaha edukatif dan pemberdayaan yang harus kita lakukan bagi anak-anak disabilitas yang alumni tentunya untuk lebih termotivasi, kemudian untuk berinovasi, berkarya agar mereka mandiri, kemudian tidak menjadi satu beban bagi keluarga. Diharapkan masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata atau memarginalkan para penyandang disabilitas. Mereka juga memiliki hak yang sama seperti manusia pada umumnya. Joko, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Beternak puyuh menjadi pilihan peluang usaha yang menarik bagi masyarakat. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, longsor yang terjadi di sekitar intake Auduri PDAM Tirtamayang Kota Jambi menjadi ancaman bagi pasokan air bersih di Kota Jambi. Meski belum mengganggu operasional, namun resiko krisis air bersih akan terjadi jika tidak segera diantisipasi. Hujan deras yang mengguyur Kota Jambi beberapa waktu lalu menyebabkan longsor di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanepura. Longsor yang terjadi di tepi sungai Batanghari itu meruntuhkan pagar intake Auduri milik PDAM Tirtamayang Kota Jambi. Meski kejadian itu belum berdampak langsung pada penyadapan air baku, namun potensi ancaman terhadap pasokan air bersih bagi puluhan ribu warga menjadi perhatian serius pihak PDAM Tirtamayang Kota Jambi. Intake Auduri melayani lebih dari 23.000 pelanggan yang tersebar di Kecamatan Telanepura, Alambarajo, dan sebagian Kecamatan Kota Baru. Direktur Utama Tirtamayang Dwiki Riantara mengatakan, longsor yang terjadi hanya beberapa meter dari sumber air PDAM. Meski belum mengganggu operasional, namun resiko krisis air bersih akan terjadi jika tidak segera diantisipasi. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terutama saat puncak musim hujan. Kecepatan arus sungai Batanghari yang meningkat drastis memperbesar resiko erosi yang berdampak langsung pada intake air baku. Alhamdulillah sebenarnya kejadian longsor yang kemarin itu belum sampai membuat operasi intake Auduri itu terganggu. Ya, jadi kita mengkhawatirkan kalau misalnya longsor itu berlanjut, maka dia akan sampai ke rumah pompa, ke bangunan intake-nya sendiri, sehingga kalau operasi intake terhenti, maka kita tidak bisa mengolah air. Dwiki Riantara menambahkan pihaknya akan memasang tiang pancang, bar screen, dan bronjong untuk memperkuat struktur tanah di sekitar intake. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi untuk melakukan langkah-langkah mitigasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Diduga sopir mengantuk, satu unit minibus menabrak sebuah rumah warga hingga dindingnya jebol. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Satu unit minibus menabrak rumah warga di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Pekanbaru Riau. Tepatnya di RT 01 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan keterangan anggota Lantas Polres Muaro Jambi, Bribka Suhendri mengatakan, untuk kronologis kecelakaan tunggal, diawali pengemudi minibus dengan nomor polisi BG1498AC dari arah Jambi, menuju Tanjung Jabung Barat secara tiba-tiba melebar ke kanan dan langsung menabrak rumah warga. Peristiwa itu terjadi diduga akibat sopir mengantuk saat mengemudi, dengan kecepatan 60 hingga 70 km per jam. Akibat kecelakaan ini, sopir mengalami luka ringan dan tidak ada warga yang menjadi korban. Setelah terjadi kecelakaan, yaitu mobil Toyota diduga melempar ke kanan dan menabrak rumah. Untuk korban nihil, cuman dari kedua belah pihak mengatakan bahwa sepakat berdamai secara kekeluargaan dan pihak mobil menanggung biaya perbaikan rumah. Terpantau di lokasi, dinding rumah warga yang menjadi korban kecelakaan tunggal jebol dan mengalami kerusakan ringan. Benturan keras juga menyebabkan bagian depan mobil rusak parah, sehingga pada evakuasi, minibus harus ditarik menggunakan truk. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita ke sorotan lainnya, saudara. Beternak puyuh ternyata menjadi pilihan peluang usaha yang menarik bagi masyarakat. Karena selain mudah dalam perawatannya, usaha ternak puyuh pun juga menawarkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Usaha ternak puyuh semakin menjadi perhatian di kalangan peternak lokal, khususnya di Kabupaten Kerinci. Seperti yang dilakukan Yuda, seorang pemuda asal Kecamatan Air Hangat yang berhasil membuktikan bahwa beternak puyuh bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Yuda telah memulai usaha beternak puyuh sejak setahun terakhir ini dengan modal yang kecil dan hanya memiliki 300 ekor puyuh. Kini populasi puyuh miliknya telah berkembang hingga mencapai 700 ekor puyuh yang mampu menghasilkan 600 hingga 650 butir telur setiap harinya dengan harga jual yang mencapai 30 hingga 35 ribu rupiah per karpet. Berbagai tantangan dihadapi oleh Yuda di awal memulai usaha beternak puyuh. Salah satunya adalah keterbatasan lahan. Namun, hal ini tidak menghalangi semangatnya. Yuda memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai tempat untuk membangun kandang ternak puyuh dengan perencanaan yang efisien,
Yuda akhirnya berhasil memanfaatkan setiap ruang yang ada untuk memaksimalkan jumlah burung puyuh yang akan diternaknya. Sebelum ke puyuh, pernah juga ke peternakan lain, contoh ayam, sapi, dan sebagainya. Tetapi itu membutuhkan lahan yang besar. Saya coba pelajari kembali ke puyuh, ternyata bisa dengan di samping rumah, di belakang rumah itu pun bisa dengan tanah yang 1 meter, 2 meter bisa untuk kapasitas 300 ekor. Nah, untuk di tempat kita sendiri Bang, berapa banyak puyuh yang kita miliki saat ini? Di sini ada kurang lebih sekitar 700 ekor dengan kapasitas telur per hari 600 sampai 650 butir. Beternak puyuh di Kabupaten Kerinci kini menjadi salah satu alternatif usaha yang sangat menjanjikan. Peternak puyuh juga menawarkan banyak keunggulan dibandingkan jenis ternak unggas lainnya. Salah satu kelebihan utama adalah siklus produksi telur puyuh yang lebih cepat. Rata-rata, puyuh dewasa mampu menghasilkan telur setiap harinya. Bagi masyarakat yang ingin mencari usaha dengan modal kecil dan potensi keuntungan yang besar, ternak puyuh sepertinya dilakukan oleh Yuda bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Alhim Nuraihan. Dan saya Vida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.